Shalom, damai sejahtera dari Allah bagi kita semua. Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat dan terus mendekat dalam persekutuan dengan Tuhan. Saat ini kita memasuki topik ketiga dalam mempelajari prinsip Alkitab yang ditemui dalam kitab Kejadian. Sebelumnya saya sempat membahas mengenai tujuan diciptakannya manusia. Topik hari ini adalah Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Pembelajaran dan perenungan Alkitab melanjutkan sajian yang lebih khusus pada hakikat manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, diciptakan dari pasal 1 ayat 26 sampai 29. Dan tema kita hari ini adalah, benarkah kesendirian itu tidak baik? Mungkin ada yang bertanya, mengapa sendiri itu tidak baik? Apalagi untuk saudara yang saat ini masih single. Mungkin beberapa curiga dengan tema kita hari ini. Mengapa sendiri itu tidak baik? Supaya kita tidak gagal paham, maka kita akan langsung melihat kebenaran Alkitab yang dinyatakan. Kejadian pasal 2 ini adalah peristiwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi masih murni, pure. Inilah rancangan awal, origin dari hakikat manusia. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wah, gimana ya? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kenapa bisa tidak baik? Bukankah kalau kita baca dalam kitab Kejadian 1 dikatakan sungguh baik? Bahkan sampai pada akhir penciptaan sungguh amat baik. Oke, jadi begini. Kata tidak baik di sini sesungguhnya mengarah pada makna sebenarnya, yaitu ketidakutuhan, ketidaklengkapan, belum utuh dan belum lengkap. Jadi Adam yang sendiri itu belum lengkap dan belum utuh. Karena kalau sendiri Adam tidak bisa mengusahakan dan memelihara Taman Eden yang bahkan kita tidak tahu seberapa luasnya, yang pasti menurut saya sangat luas. Selain itu Adam juga tidak bisa memenuhi perkataan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 29, yaitu tidak bisa beranak cucu, tidak bisa memenuhi bumi, tidak bisa multiplying, tidak bisa menguasai. Yang mana semuanya itu untuk mengusahakan, memelihara, menjaga, merawat semua yang Allah serahkan bagi manusia untuk dikerjakan, dijaga, dan dirawat. Bagi pembaca Ibrani, yaitu pembaca mula-mula, arti keluarga itu sangat penting, termasuk dalam beranak cucu. Seperti contoh kita lihat dalam Keluaran 1 ayat 7, mereka beranak cucu berlipat ganda, sesuai dengan janji Tuhan juga ya kepada Abraham. Namun mereka belum paham apa tujuan dari beranak cucu itu. Itu sebabnya Musa menuliskan bagian kitab ini untuk memahami tujuan Allah bagi keluarga Bani Israel, yaitu untuk menyembah Allah yang benar dan untuk melayani Allah yang benar. Prinsipnya bagi kita orang percaya saat ini adalah tujuan utama hidup manusia adalah untuk melayani Allah melalui hidupnya. Jadi, tolong itu bagi yang masih single dan yang sudah mulai lirik-lirik, dalam urusan mencari pasangan hidup itu asal nyambung aja. Bukan seperti itu, saudara. Prinsip Alkitab dalam mencari pasangan hidup itu harus yang bisa sama-sama melayani Allah melalui hidup kalian. Carilah pasangan yang menyembah Allah yang benar dan yang mau melayani Allah yang benar. Gak bisa dalam sebuah hubungan di mana yang satu melayani Tuhan dan yang satu melayani keinginannya sendiri atau melayani iblis. Jika ada hubungan seperti itu, maka yang ada hanyalah suasana neraka di mana pertengkaran, percecokan, kecemburuan, dusta, perselingkuhan, dan lain sebagainya tidak berkenan bagi Allah terjadi dalam hubungan seperti itu. Lagi pula siapa yang mau memiliki hubungan yang seperti itu? Rasul Paulus saja bahkan menegur keras anak-anak Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai 15. Maka sekarang supaya timbal balik
Aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jadi, kalau mencari pasangan hidup, lihat dan pelajari dulu. Apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah dia melayani Tuhan atau tidak? Berikutnya ayat 19 dan 20 dalam pasal 2. Perhatikan bagian sisipan cerita di mana Allah membentuk dan membawa binatang-binatang hutan dan burung-burung di udara kepada Adam untuk dinamai. Sampai ke ayat 20 kita lihat, di antara semua binatang-binatang yang dinamai oleh Adam, tidak satu pun Adam menemukan pasangan yang sepadan. Nggak ada yang sepadan. Bayangkan saja, Adam yang menurut saya saat itu dia adalah manusia yang paling tampan. Ya memang karena dia sendiri ya. Adam aja susah buat nyari pasangan. Kalau begitu bagaimana caranya mencari pasangan yang mengasihi Tuhan dan yang melayani Tuhan? Ini rahasianya. Tanyakan dan minta sama Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Berdoa sama Tuhan untuk setiap orang yang kalian temui dan lihat. Jangan paksakan keinginanmu karena hatimu mau. Sebab hanya Tuhanlah yang benar-benar tahu apakah calon pasangan kalian itu mengasihi dia atau tidak. Apakah mau melayani dia atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya kalau kita lihat dalam ayat 20, Adam gak menemukan. Dan Allah lah yang memberikannya. Allah juga akan memberikan seseorang yang benar-benar merupakan bagian dari hidupmu. Dalam ayat 21, kita lihat Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Kata rusuk di sini bermakna seseorang yang sangat dekat di hati, sangat dekat di jantung, bukan di dalam hati. Karena yang di dalam hati kita adalah Allah yang bertakhta. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngegombal terus bilang, hanya kamu yang ada di hatiku. Itu sudah jelas tidak ada Tuhan di hatinya. Ayat 21 dan 22 ini juga berhubungan dengan penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kata mereka dalam ayat 26 dan 27, yaitu laki-laki dan perempuan, diciptakan menurut gambar dan rupa kami. Kami di sini Allah. Jadi dua pribadi ini merupakan gambaran dan rupa dari kami, Elohim, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi yang ditekankan di sini adalah kebersatuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kebersatuan tiga pribadi dalam satu natur Allah, dalam satu hakikat Allah. Ini adalah kebersatuan yang unik. Karena dalam kebersatuan ini ada harmonisasi, ada intimasi, dan yang diikat oleh cinta kasih. Di mana setiap pribadi itu seimbang, equal dalam kealahan mereka, namun tetap memiliki personalitas masing-masing. Sama halnya dalam pasangan suami istri, hubungan mereka harus dipahami sebagai kebersatuan yang seimbang dalam harmonisasi, intimasi, dan kasih, tanpa menghilangkan personalitas masing-masing. Itu sebabnya Adam berkata dalam ayat ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kebersatuan. Menurut saya ini adalah janji nikah pertama yang terjadi di dunia yang disaksikan langsung oleh Allah. Jadi Allah yang memberikan, Allah yang mempertemukan, Allah yang menikahkan, Allah yang menyaksikan janji itu diikrarkan. Prinsipnya bagi kita orang percaya saat ini adalah kita menyadari kebersatuan itu dalam keluarga kita, dengan pasangan kita. Karena dengan kebersatuan ini akan menjadi ukuran apakah kita sama-sama memiliki hati yang mengasihi Allah,
Apakah kita mau sama-sama melayani Allah, bekerja bagi Allah, sesuai dengan tujuan hidup kita bagi Allah? Kemudian ayat 24 dan 25, setelah adanya kebersatuan, membangun keluarga sendiri. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Setelah bersatu, bangun keluarga sendiri. Karena ayah dan ibu memiliki panggilan mereka sendiri dan memiliki tujuan yang berbeda. Jika masih tetap dalam satu rumah, bisa bentrok, bisa konflik, karena berbeda tujuan Allah dalam keluarga yang dibentuk. Juga bertentangan dengan ayat 24 dan 25 ini. Mengapa bisa bertentangan? Dalam keluarga Israel, peranan seorang bapa adalah sebagai kepala keluarga yang mengatur semua hal dalam rumah, bekerja dan menjaga keamanan dan ketentraman keluarga. Itu sebabnya Adam harus keluar dan menjadi kepala keluarga bagi dia sendiri dan pasangannya, bagi kebersatuan keluarganya sendiri. Adam dan Hawa baru saja bertemu, bersatu, namun belum mengenal satu sama lain. Sehingga ketika mereka keluar membangun keluarga mereka sendiri, disitulah perjalanan hidup untuk saling mengenal satu sama lain dan saling terbuka. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Keterbukaan yang ditekankan dalam ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Prinsipnya bagi kita saat ini, kebersatuan dengan pasangan bukanlah akhir, karena perjalanan kebersatuan untuk melayani Allah baru dimulai. Perjalanan dalam mencapai tujuan Allah dalam hidup kita sedang on the way. Kalau yang selama ini kita masing-masing punya keinginan sendiri, sekarang harus bersama-sama. Bukan lagi mauku, bukan lagi maumu, tapi mau kita. Termasuk dalam hal yang memalukan sekalipun, keterbukaan itu harus ada. Sekalipun yang selama ini kita sering sembunyikan dari pasangan kita, kita harus terbuka satu sama lain. Tidak ada yang ditutup-tutupi, sampai saling mengenal satu sama lain. Dan ini adalah perjalanan seumur hidup. Keterbukaan satu sama lain akan membawa kita pada pelayanan tanpa topeng, tanpa ada yang disembunyikan. Seberapa sering orang-orang yang melakukan pelayanan di gereja pada hari Minggu ternyata masih bermasalah dalam hubungan keluarga mereka. Bisa dengan mudah bicara kasih di gereja, bisa dengan mudah menyanyikan lagu-lagu yang bertema kasih dengan air mata yang menetes, namun tidak ada kasih dengan pasangan, tidak ada kasih dalam keluarga. Saudara, dalam penyembahan kita kepada Allah yang benar akan membawa kita memahami hakikat diri kita sebagai ciptaan yang hidup bagi tujuan Allah. Bersama keluarga kita melayani Allah yang benar. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Amin.